Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan. Di sini saya akan mengedukasi atau ya sharing-sharing tentang budidaya ikan lele di waktu musim hujan. Sekarang kan musim hujan ya sekarang. Pasti di tempat saya dan di tempat teman-teman pasti juga sama. Sekarang bulan-bulan ini masih musim penghujan. Ada banyak teman-teman yang WA saya langsung tanya gimana cara merawat ikan lele di waktu musim hujan. Karena banyak yang tanya, akhirnya saya buatkan video lagi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang budidaya ikan lele di waktu musim hujan. Terus saya akhirnya nggak apa-apa, saya buatkan video lagi biar teman-teman bisa belajar di video saya. Ya udah, saya ingatkan lagi, jangan lupa bantu channel Lotus Farm dengan cara subscribe dan like, dan kalau bisa di-share sebanyak-banyaknya dan ramaikan di komentarnya. Kali ini saya akan membahas budidaya ikan lele di waktu musim penghujan. Saya bahas satu persatu sambil santai-santai saja, nggak usah terlalu serius-serius. Ada beberapa teman-teman yang langsung tanya ke WA Lotus Farm itu saya sendiri yang akan menjawab di WA Lotus Farm, tapi nggak langsung bisa respon cepat, nggak bisa. Jadi waktu saya longgar itu baru saya respon. Ya teman-teman, terima kasih sudah mau bertanya langsung dengan saya sangat senang sekali. Satu, budidaya ikan lele di waktu musim penghujan, cara merawatnya. Kemarin ada yang tanya gini, Mas, leleku kok menggerombol, kenapa Mas? Terus banyak yang mati juga. Terus saya tanya akhirnya, kena sinar matahari apa tidak Mas, kolamnya ikan lelenya? Ya kena, tapi saya kasih paranet Mas. Terus akhirnya saya suruh paranetnya buat ngambil yang menutupi kolamnya itu, karena di musim penghujan ini kita benar-benar butuh sinar matahari banget. Soalnya lele itu juga minta sinar matahari. Kalau sinar matahari itu biasanya terlalu panas juga nggak baik di ikan lele. Kalau nggak ada sinar matahari pun, itu ikan lele juga nggak bisa aktif. Jadi faktor ikan menggerombol itu biasanya airnya terlalu dingin. Air terlalu dingin karena tidak kena sinar matahari, itu faktornya ikan menggerombol. Terus yang kedua, cara merawat air di musim hujan. Cara merawat air di musim hujan itu nggak harus diganti total. Jadi saya kalau merawat di musim hujan, katakan teman-teman punya kolam 20 lah, itu kena hujan semua. Masa teman-teman harus mengganti airnya total semua 20 kolam itu? Gini caranya teman-teman, kita buang air atas juga bisa. Terus kalau teman-teman kolamnya belum bisa buang atas, bisa lihat video saya yang pembuatan pembuangan kolam itu bisa yang saringan itu ditaruh di atas, nanti dikocor, nanti airnya yang atas itu yang dibuang. Jadi enggak harus ganti air total. Terus gimana nanti kalau airnya ganti total, terus setelah ganti total nanti kena hujan lagi, ganti lagi. Jadi enggak gitu teman-teman. Jadi ada, ya saya bukan menjelek-menjelekan teman-teman yang YouTuber yang di luar juga. Cuma kadang ada orang itu yang ngasih edukasi di musim penghujan itu harus
kasih uyah grosok harus diganti total karena di musim hujan itu banyak bakteri itu. Bener, memang kalau di ikan lele itu kalau di musim hujan harus ya nggak harus ganti total, buang air atas cukup atau dikocor juga pun cukup, nggak usah dikasih uyah grosok atau apa. Saya sudah mencoba semua, nggak ada efeknya, nggak bisa. Ya kita cukup kocor aja sudah cukup. Jadi itu. Terus yang ketiga, pemberian pakan di musim hujan. Pemberian pakan di musim hujan, kalau saya pribadi sendiri, di waktu hujan saya nggak berani ngasih pakan. Kalau saya dapat omongan dari orang-orang, pemberian pakan di musim hujan itu katanya bisa menimbulkan kembung air. Pasti teman-teman yang budidaya ikan lele pasti ada ikan lele yang kembung itu, perutnya yang besar-besar. Saya pernah itu membantu teman saya di tetangga desa di waktu musim hujan. Ini cerita real ya, saya nggak buat-buat. Waktu musim hujan dikasih pakan, akhirnya waktu sampai panen itu ikannya kayak ikan balon itu loh. Besar-besar perutnya, persis ikan balon. Saya sudah nggak punya videonya. Kemarin sempat tak video, itu tahun 2022. Itu tetangga desa pernah sampai pengepulnya nggak mau bawa yang ikan yang perutnya kembung-kembung. Nah itu salah satu efek ngasih pakan di waktu musim hujan. Kalau saya buat video itu apa adanya, enggak saya buat-buat ya apa adanya, yang real-real saja. Jadi teman-teman yang mau belajar budidaya ikan lele bisa gampang difahami dan bisa ditiru. Itu yang pemberian pakan di musim hujan. Kalau saya sendiri itu waktu hujan pun saya nggak berani ngasih pakan. Terus kalau habis kasih makan terus hujan gimana mas? Nggak apa-apa. Saya juga pernah gitu. Ya sering habis saya kasih pakan hujan nggak apa-apa. Nanti setelah hujan kita kocor aman. Terus kasih pakan setelah hujan itu dikocor dulu airnya. Kalau nggak dikocor ya nggak apa-apa. Tergantung gimana baiknya lah. Kalau teman-teman pengen ngocor ya dikocor nggak apa-apa. Terus nanti dikasih pakan. Jangan dikasih pakan full. Dikasih pakan 80% atau 70%. Bener, kalau air hujan itu mengandung asam apa ya, belum tahu kok. Makanya bisa menimbulkan kembung kayak ikan balon. Jadi itu teman-teman, yang penjelasan saya ada 3 tadi. Pesan-pesan saya buat teman-teman yang setia menonton channel Lotus Farm, yaitu tadi ada 3 pesan saya. Kalau ada yang mau menentang video saya hari ini ya nggak apa-apa. Itu yang saya lakukan setiap ada yang di kolam saya. Itu nggak saya gimmick, nggak. Kemarin saya ada juga ya lihat video di waktu musim penghujan itu gini, aduh kasihan teman-teman yang masih pemula itu kemakan. Tapi ya juga nggak apa-apa. Dia niatnya juga buat video, saya juga niatnya buat video untuk mengedukasi teman-teman. Jadi pesan-pesan saya di musim penghujan, jangan terlalu ngasih pakan full. Kita kasih pakan 80% sampai 70%. Kalau tidak hujan nggak apa-apa. Terus perawatan airnya kalau bisa
kalau bisa sering diganti separuh, 2 hari sekali, sering. Terus penanganan penyakit, biasanya kalau musim penghujan itu tetap ada penyakit kayak Aeromonas, terus kayak kumis keriting, itu pasti ada. Itu saya sudah buatkan video semua tentang cara penanganan penyakit. Itu juga video real, bukan saya buat-buat. Itu yang saya praktekkan di kolam saya. Alhamdulillah itu manjur semua. Obatnya sesuai jenis penyakit-penyakitnya. Buat teman-teman yang ada di luar sana, tetap semangat, tetap konsisten, selalu kompak, sesama pembudidaya ikan lele. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, maju terus perikanan Nusantara.